Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, saya ada campuran di Gapkendo, jadi di Undang-Undang Jasa Konstruksi saya dinyatakan itu masyarakat jasa konstruksi. Jadi saya sangat kompeten untuk menyatakan ini. Pertama yang saya katakan bahwa UKWJ Kabupaten Samosir telah melangkahi peraturan Presiden nomor 16 pasal 44 ayat 9 di mana dilarang dengan persyaratan yang disebutkan dan tidak objektif, sehingga UKWJ Kabupaten Samosir tidak memberi ruang untuk pengusaha-pengusaha lokal. Terbukti dari pemenang yang baru diumumkan baru-baru ini, dua dari Jakarta, dua dari Medan. Hanya yang kecil-kecil saja untuk pengusaha lokal. Baik, saya mau nanya Pak, Bapak mengatakan diskriminatif. Apakah Bapak suatu peserta lelang yang ditenggarakan oleh pemerintah kabupaten tersebut melalui UKP itu apa? WLP ya? Saya tidak mengikuti karena dia tidak memberi ruang untuk saya. Ulangi Pak, ada. Saya daftar, tapi saya tidak mengikuti karena tidak memberi ruang untuk perusahaan saya. Saya usaha kecil, jadi tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Polda. Jadi saya memutuskan hanya daftar aja, tidak mengikuti karena sia-sia saya ikutin kalau tidak mampu mengikuti persyaratannya. Baik. Jadi Pak, karena Bapak bilang tadi ada penambahan. Memang di aturan itu ada nggak diatur penambahan seperti yang Bapak sampaikan? Di peraturannya jelas dan sangat jelas itu dilarang. Kalau kita baca di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 44 ayat 9 itu jelas. Polda dilarang dengan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif. Dan baru-baru ini dipertegas lagi oleh Kepala LKPP. Itu surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan. Tetapi itu tidak digubris oleh UKWJ Kabupaten Samosir. Dia tetap mempertahankan untuk mengarahkan siapa pemenang yang diinginkan. Adakah dugaan Bapak ini sudah diarahkan seperti itu? Ya pasti dong. Kalau dia mau memang berpihak ke masyarakat Samosir, ya pasti syaratnya dilonggarkan. Tidak mungkin minta AMP dia, tidak mungkin dia minta AMP kan Bapak? asal leasing plan. Mana ada di Samosir yang punya itu? Kalau misalnya dibikin sewa, mana sanggup usaha kecil untuk menginstalasinya di Samosir? Bagunya itu tidak sanggup untuk menginstalasi AMP. Lagunya berapa Pak? Itu mulai dari bagus buruk lah. Enggak, maksud saya lagu yang dilelang ini. Kita contoh lautan ginjal. Pada lautan ginjal yang 9 miliar. Mana coba untuk WMP 9 miliar? Dan secara logika di mana mau ada WMP di lautan ginjal? Di mana ada lokasinya? Jadi itu dia sengaja membuat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi pengusaha lokal. Apa pasal yang ditambahkan yang Bapak nilai diskriminatif itu Pak? Nah itu di seperti bab 3 ya, kalau tidak salah di poin 13. Nah, dia itu menambahkan perhitungan kebutuhan tenaga dan bahan material. Iya. Kita kan kalau cara menghitung kebutuhan tenaga ini sudah kita tanya dan di partai di Google ya. Perhitungan itu dia koefisien dikali volume. Bagaimana kita menghitung kebutuhan tenaga sedangkan Polda tidak melakukan koefisien? Apa yang kita kali? Jadi bagaimana kita cara menghitungnya? Orang bisa menghitungnya kalau sudah ada bocoran soft copy. Itu pasti dibocorkan. Kalau saya ngerti bikin penawaran, tahu saya semua itu prosesnya, tapi tidak bisa saya kali karena koefisiennya kosong. Kalau yang bisa bikin koefisiennya berarti bocor itu. Saya berani, siapa yang bikin penawarannya tanpa dikasih soft copy, bikin koefisiennya saya bertar sama dia.
Jadi ini paling buruk selama Kabupaten Samosir, ini pelelangan paling buruk. Apakah ada indikasi persekongkolan ini? Ada juga. Jelas pasti ada indikasi persekongkolan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jelas, tidak mungkin tidak ada persekongkolan. Saat konten ini Pak termasuk kualifikasi perusahaan kecil apa sedang? Kecil. Kecil. Sekarang kan kecil itu sampai 15 miliar. Iya. Jadi harusnya kan kalau memang Pemkab Sabor serius membangun pengusaha lokal, harusnya persyaratan itu dia kurangi. Ini sekarang berpihak ke pengusaha luar. Jadi kan ini perhatian bupati juga. Kalau tidak mampu kepala WPD ganti, tidak ngerti peraturan, masa melanggar 3 aturan itu. Nah, saya berani tantang kepala WPD. Nah, tentang paket ini, saya berani fasilitasi berdebat dengan dia tentang ini. Silakan saudara Golfik. Baik. Jadi saya ada dia berdebat tentang ini. Ya, berarti Mau siapapun dari WP-nya, biar saya ada. baik Pak Naibaho, artinya untuk tender pada 25 ya, 25 Februari, Pasca kualifikasi 25 Februari. 5 Februari berarti itu dianggap pengusaha di Kabupaten Samosir bermasalah. Terus yang kedua, tidak mendukung usaha-usaha kecil di lokal Kabupaten Samosir. Terus seharusnya diandainya yang seperti apa sebenarnya pengusaha di Samosir, yang untuk di Samosir seharusnya seperti apa? Nah, harusnya kan dia itu membuat dokumen itu Ya. cukup misalnya kalau hotmix ya minta saja dukungan dia bawa produsen hotmix mau menjadi dia hotmix transfer misalnya, tapi ada dukungan bahwa perusahaan transfer itu mau menjadi di material bukan untuk ambil base-nya, itu mau jangan menjadi peralatan, itu hal yang susah. Jadi kalau tetap ini kalau untuk dia peralatan berarti dia tidak menjadi ruang pengusaha kecil atau pengusaha lokal. Ya, betul. Karena tidak sanggup menyediakan alat yang digariskan itu tadi ya, apa itu APM dengan AMP dengan AMP. Karena harganya itu sangat tinggi. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, persekongkolan antara Pokja dengan pengusaha asing yang dari luar dari Kabupaten Samosir. Itu ya. Nah, terus yang kedua, yang ketiganya pemerintah ada nggak berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir setelah ini tender ini udah di Satu menit, abang bisa agak maju sedikit, abang sedikit aja. Lagi. Oke, sip. Di proses Bagaimana kira-kira Pak Naibaho kalau kita undang pihak UKPBJ Samosir berdialog di warkop jurnalis bersama para kontraktor di Samosir, Pak? itu yang kita inginkan. Kira-kira ada nggak pihak kontraktor selain Bapak yang mau berdiskusi di sini, Pak? Sangat banyak Banyak. itu yang karena bagaimana kalau orang peluangnya diamputasi, peluangnya untuk berkompetisi, pasti mau dia ikut berdialog kan. Berarti itu harapan Bapak untuk Itu harapan kita. warkop jurnalis lagi ke depannya, Pak ya? Iya. Oke, Pak, terima kasih. Kekurangan baik kelemahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Samosir, unit kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Samosir ini sudah sering berlanjut, tapi kami melihat selama ini dari penegak hukum, walaupun hal ini telah disampaikan, walaupun hal ini telah dilaporkan dari LSM, namun APH, aparat penegak hukum, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, mereka seolah-olah menjadi main mata atau ada suatu indikasi kerjasama yang kurang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini
sudah patut dihilangkan atau dihapus dari negara kita, dan konsekuensi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan penegakan hukum itu yang paling utama. Jadi sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan pernah selesai kalau aparat penegak hukumnya tidak jujur, tidak bersih. Itu yang kami lihat selama ini. Oh, jadi Bapak sebagai selain dari penggiat LSM dari LSM penjara tadi kan Pak, sebagai dari Kabupaten Samosir khususnya masyarakat sendiri, apa harapan Bapak kepada Bupati? Iya. Bupati Samosir. Harapan kita kepada Bupati Samosir bahwa Kabupaten Samosir ini juga mekar dari Kabupaten Toba. Samosir itu tujuannya ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samosir, untuk mengejar ketertinggalan daerah Kabupaten Samosir dari kabupaten yang ada di sekitar kawasan Danau Toba. Itu tujuan utamanya, untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mencari atau mensejahterakan dengan keinginan atau kepentingan pribadi. Tidak. Jadi kita harus mengingatkan kembali kepada Bupati di Samosir ini, Bapak Panji Pragiwaksono, agar mengingat dasar-dasar pendirian Kabupaten Samosir ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalan Kabupaten Samosir dari daerah-daerah yang lain. Kalau untuk selain mohon maaf, selain dari aparat penegak hukum, Bupati, untuk di DPRD sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Samosir sendiri, bagaimana Pak harapannya untuk Bapak? Ya, kami berharap juga eksekutor. Mohon maaf, selain dari aparat penegak hukum, Bupati, untuk di DPRD sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Samosir sendiri, bagaimana Pak harapannya untuk Bapak? Ya, kami berharap juga eksekutornya kan ada di legislatif dalam penunjang penyelenggaraan anggaran. Jadi kami harap juga pengawasan, pemantauan itu ada di DPR paling utama. DPR paling utama berperan dalam memajukan Kabupaten Samosir ini. Ya, dari segi pengawasan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran. Saya harap DPR Samosir juga punya hati nurani. Jangan hanya berpikir bisa saya kembali menjadi DPR untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk kembali duduk. Tetapi kami tidak mengingat jasa yang terbaik, jasa